Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa semua kan? Alhamdulillah. Sahur semua Pak ya, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bil khusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim, ya insya Allah semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima ibadah sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjut. Kita niatkan pertama i'tikaf, kedua silaturahim, dan ketiga talabul ilmi, yang merupakan insya Allah sebuah kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar atau menuntut ilmu adalah fardu, kewajiban bagi setiap muslim. Dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersilaturahim, bertemu, bermuajahah, tegur sapa, bersalaman, berjabatan tangan, ngobrol, insya Allah Allah akan senantiasa lapangkan rezeki kita dalam makna yang seluas-luasnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita sebagaimana kata Nabi SAW, man ahabba ayyubu sotolahu fi rizkihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, alias mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, seperti biasa setiap bulan insya Allah kita mengkaji kitab At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah, yaitu kitab At-Tazkirah yang secara spesifik membahas atau mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan kematian dan urusan-urusan perkara-perkara akhirat, termasuk alam kubur, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi, wafat 673 Hijriah, 676 atau 71 Hijriah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini insyaallah, yaitu bab fi syahadati a'dha'il 'abdi 'alaihi wa ma jaa'a fi syahadatil ardi wal layali wal ayyam bima 'amila 'alaiha wa fiha wa fi syahadatil mali 'ala sahibihi. Apa artinya itu?
Udah pada tahu kan? Ya, ada yang bilang awah katanya. Insya Allah kita artikan ya, kita jelaskan. Jadi bab yang akan kita bahas pada kesempatan ini secara khusus berbicara atau membincang atau mengupas tentang persaksian anggota tubuh. Anggota tubuh kita ini nanti di yaumil qiyamah akan bersaksi. Jadi di akhirat itu nanti ada pengadilan. Jadi setiap hamba, setiap kita sebelum diputuskan secara ingkrah ya, final apakah dia masuk surga atau neraka, itu ada proses-proses sebelumnya. Salah satunya ada pengadilan. Jadi Allah tidak langsung main comot kemudian seseorang dimasukkan neraka atau surga. Tapi ada proses pengadilan, tetap ada pengadilan, tetap ada hak untuk menjawab. Maka akan dihadirkan saksi-saksi di dalam pengadilan itu, ada saksi yang meringankan dan ada saksi yang memberatkan. Nah, mudah-mudahan saksi-saksi yang akan menjadi saksi kita di yaumil qiyamah kelak itu semuanya saksi yang meringankan. Wa na'udzubillahi min zalik, jangan sampai saksi yang akan memberatkan kita. Quran bisa menjadi saksi memperingan, bisa jadi saksi memberatkan kita. Jadi semuanya bisa ada nilai baiknya pada kita, ada juga nilai negatifnya. Persaksian anggota tubuh, jadi seluruh anggota tubuh kita ini akan bersaksi, tangan kita, kaki kita. Kemudian juga yang akan bersaksi atas kita adalah al-ardu, bumi yang kita tempati. Ya. Jadi alamat rumah kita itu akan menjadi saksi nanti. Tempat di mana kita sering beraktivitas, ya, bekerja, dimanapun kita pergi, semuanya akan menjadi saksi. Apalagi wal layali wal ayyam, malam dan siang, itu juga akan jadi saksi. Tadi malam Ahad, ini hari ini siang Ahad, ini akan menjadi saksi. Berapa hari dan berapa malam yang telah kita lalui dalam hidup kita, semuanya akan menjadi saksi. Atas apa? Bima amila alaiha wa fiha, atas apa-apa yang kita lakukan, ya, atasnya dan di dalamnya, di atas tanah, di atas bumi di mana kita berpijak, di mana kita beraktivitas, dan juga di dalam waktu. Jadi ada dimensi ruang, ada dimensi waktu. Di dalam waktu-waktu siang dan malam 24 jam itu. Dan ada lagi wa fi syahadatil mali ala sahibihi, dan persaksian harta kita. Masya Allah. Jadi semua harta yang kita miliki, yang kita beli di dunia ini, itu kelak akan menjadi saksi terhadap kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, di sini Al-Qurtubi memulai bab ini dengan mengutip beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, surat Yasin ayat 65. Al-ayat khamsa wa sittin, 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu, kami kunci, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka. Mulut kita dikunci, tidak bisa berbicara lagi. Wa tukallimuna, dan akan berbicara kepada kami, aidihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum,
dan akan bersaksi kaki-kaki mereka bima kanu atas apa-apa yang mereka yaksibuna kerjakan atau lakukan. Saya kira jelas ayatnya bahwa tangan kita, kaki kita ya akan menjadi saksi yang berbicara, bukan lagi mulut kita. Di dunia kita bisa berbicara dengan mulut kita sebebas-bebasnya, tapi di akhirat nanti mulut kita akan dikunci. Yang berbicara tangan kita, anggota tubuh kita yang lainnya. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma tashhadu 'alaihim. Pada hari bersaksi atas mereka. Apanya? Alsinatuhum sebagai fa'il, lisan-lisan mereka. Ya. Lidah-lidah mereka akan menjadi saksi. Apalagi wa aydihim, tangan-tangan mereka, tangan-tangan kita akan menjadi saksi. Apalagi wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka. Terhadap apa? Bima kanu ya'malun, atas apa-apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan, maka anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi nantinya. Hanya dua kemungkinan, menjadi saksi yang memberatkan atau saksi yang meringankan. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu li juludihim, dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kulit kita, lima syahidtum alaina, kenapa engkau? Jadi manusia ini nanti akan protes kepada sebagian anggota tubuhnya yang bersaksi. Wa qalu, dan mereka berkata li juludihim, kepada kulit-kulit mereka, jamak dari jildun, julud, kulit-kulit mereka, kulit kita. Lima syahidtum alaina, orangnya protes, wahai kulitku, kenapa engkau bersaksi dan memberatkan atasku? Qalu, mereka berkata, yaitu kulit berkata, antaqanallah, Allah yang telah membuat kami bisa ngomong, bisa berbicara. Kulit pun bisa nanti berbicara, anggota tubuh yang lain bisa berbicara. Alladzi antaqa kulla syai', yaitu Allah yang bisa menjadikan segala sesuatu berbicara atas izinnya. Jadi di akhirat tidak lagi yang berbicara mulut kita, tetapi tangan kita, kaki kita, bahkan kulit kita. Nah, nanti antara tubuh kita dengan diri kita nanti akan saling menegur, ya, saling mengingatkan. Ya, jadi ada anggota tubuh kita ini yang sekarang kita pakai syukur-syukur berbuat baik, maka nanti akan bersaksi meringankan kita. Tapi kalau kita pakai untuk berbuat buruk, dosa dan maksiat, maka kelak akan menjadi saksi yang memberatkan atas kita. Wa na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi di sini mengutip beberapa hadis. Yang pertama, warawa Muslimun, riwayat dari Imam Muslim, ada Sahih Muslim. An Anas radhiyallahu an, yaitu sahabat Nabi Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini selalu membersamai Nabi. Walaupun tidak semua sahabat itu dalam satu waktu bersama dengan Nabi, tapi Nabi selalu dibersamai oleh para sahabatnya. Ya, namanya sahabat ya. Sahabat itu orang yang dekat dengan kita, yang bersahabat dengan kita, berteman dengan kita. Ya, kalau sahabat tapi nggak pernah menemani, bukan sahabat namanya. Itu cuma pengakuan saja. Jadi kata sahabat, kata Anas bin Malik, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika, lalu Nabi tertawa.
Dan ketawanya Nabi itu mayoritas senyum. Ya, tabassum. Ya. Makanya kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ketika bertemu dengan saudaramu itu sedekah. Jadi kalau kita ketemu dengan orang, saudara kita, jangan cemberut, tapi tersenyum, sapa dia, jabat tangannya dia, minta doanya dia. Lalu Nabi ketawa. Faqala, lalu Nabi berkata, atadruna mimma adhak? Tahu nggak kalian kenapa aku ketawa? Jadi Nabi ketawa, kemudian nanya sahabatnya, tahu nggak kenapa aku ketawa? Kira-kira kalau orang-orang seperti kita ini ada ketawa, kemudian nanya orang-orang di sekelilingnya, kenapa saya ketawa coba? Kira-kira kita jawab apa? Ya paling kita, wah, paling kamu yang tahu sendiri kan? Atau mungkin kita mencoba mengira-ngira, oh ini mungkin ada yang lucu nih. Tapi apa jawab sahabat? Apakah sahabat menebak-nebak? Fakulna, lalu kami berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Begitu adabnya sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi berkata, bersabda, menjelaskan apa yang membuat Nabi tertawa. Artinya sesuatu yang lucu ya. Tapi lucu di sini lucunya lawakan-lawakan di dalam Islam itu bukan sekedar orang tertawa. Kan kalau lawakan-lawakan sekarang kan yang penting orang bisa tertawa kan. Apapun dikatakan dengan kebohongan, menghina, memfitnah, yang penting judulnya bikin ketawa. Dalam Islam nggak boleh. Ya, kalaupun membuat ketawa tapi ya berkualitas. Jadi kenapa Nabi ketawa? Kenapa Nabi ketawa? Nabi ceritakan. Kata beliau, min mukhasamatil abdi rabbahu. Nabi ketawa terhadap nanti suatu pemandangan di hari akhirat, di hari kiamat, ketika seorang hamba bercakap dengan Rabb-nya, dengan Allah. Bahkan percakapan yang rada protes. Ya, dan namanya pengadilan ya. Jadi kalau pengadilan itu boleh kita membela diri kita. Bahkan boleh kita ada pendamping, namanya muhami. Dalam hukum Islam namanya muhami, ya, pengacara, pembela. Boleh. Ya. Nanti dinilai nanti oleh hakim apakah betul dia tidak bersalah atau tidak. Itu punya hak. Ya, terdakwa punya hak. Jadi ada percakapan antara hamba dengan Allah, dengan Rabb di akhirat. Lalu orang itu berkata, hamba itu berkata, ya Rabb, alam tujirni minadz-zulmi. Dalam dialognya ya. Jadi hamba ini berkata kepada Allah, Rabb, Tuhan, ya Allah, tidakkah engkau menjauhkan aku dari kezaliman? Qala, Allah menjawab, bala. Ya tentu. Jadi Allah itu tidak ingin hambanya terjerumus dalam kezaliman. Kalaupun nanti dia yang terjerumus, dia yang menjerumuskan dirinya, bukan maunya Allah. Tetapi semua kejadian atas izin Allah, atas kehendak Allah. Jadi tidak semua yang dikehendaki Allah itu diridai oleh Allah. Kemaksiatan, kejahatan terjadi tidak keluar dari kehendak Allah. Tapi tidak semua yang dikehendaki Allah diridai oleh Allah. Jadi kata hamba, ya Allah, tidakkah engkau menjauhkan aku dari kezaliman? Kata Allah, bala, tentu, pasti. Qala, lalu sang hamba berkata, bi anni la ujisu ala nafsi illa syahidan minni. Saya tidak mengizinkan ada saksi di luar dari diri saya. Jadi masing-masing nanti kita di akhirat itu pengen saksi yang meringankan.
Artinya kalau ada saksi dari yang jauh-jauh, kita kan takut nih, was-was. Takutnya nanti memberatkan kita. Jadi kalau bisa saksi-saksi yang dari diri sendiri deh. Ya. Itu permintaannya kepada Rabb. Lalu kata Allah, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Pada hari ini cukup engkau yang menghitung dirimu. Wa bil kiramil katibina syuhuda, dan dengan malaikat-malaikat mulia yang mencatat sebagai saksi-saksi. Jadi di situ ada keringanan. Qala, lalu Nabi berkata, fa yakhtimu ala fihi. Kemudian Allah mengunci mulutnya, mulut hamba. Tidak bisa ngomong lagi. Fa yuqalu lil arkan. Lalu Allah berkata kepada anggota-anggota tubuh manusia ini, hamba itu, setelah dikunci mulutnya, tidak bisa ngomong lagi, Allah berkata kepada anggota tubuh kita, manusia itu, antiki, ngomong. Ya, tangan kita disuruh ngomong, kaki kita disuruh ngomong. Fatantiku bi a'malihi. Begitu Allah menyuruh anggota tubuh kita ngomong, semuanya ngomong. Selama ini kan diam ya. Waktu kita hidup kan, tangan kita gak bisa ngomong nih. Yang ngomong mulut kita kan. Ya pokoknya kita ini ngikut aja, anggota tubuh kita ngikut saja kemauan diri kita. Di akhirat diberi kesempatan ngomong. Maka ngomonglah. Menceritakan semua perbuatannya. Qala, lalu Nabi berkata, "Tsumma yukhli bainahu wa bainal kalam li'a'dha'i." Kemudian setelah itu disisihkanlah, ya, dikhususkan berduaan antara dirinya dengan anggota tubuhnya. Disuruh berdialog antara diri kita dengan anggota tubuh kita nih. Lalu apa katanya? Bu'dan wa suhqan. Diri kita marah. Jauh kamu, semoga dijauhkan dari berkah Allah. Lakinna fa'ankunna kuntu ujadil. Padahal demi kalianlah aku membela. Lalu kondisi itulah yang membuat Nabi tertawa. Bagi kita mungkin gak lucu ya. Lucunya kira-kira di mana? Bapak Ibu bisa menunjukkan di mana lucunya? Nggak ada yang ketawa kan? Atau ngantuk nih? Memang kalau pagi-pagi ini jangan ketawa ya. Mata saja terbuka kadang-kadang berat Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah duduk kita di majelis walaupun campur ngantuk tetap dicatat pahalanya. Alhamdulillah. Nah jadi bagi Nabi ini sesuatu yang lucu. Jadi orang ini kan dulu di dunia kan suka berkor-kor ngomong, ya, mengklaim, mengaku, menuduh, memfitnah, berbohong, bergibah. Begitu di akhirat dikunci mulutnya, nggak bisa ngapain. Nah setelah itu dia pengen lagi seakan-akan mengancam anggota tubuhnya nih. Kamu sih katanya ngomong macam-macam gitu kan. Ya. Masalahnya anggota tubuh kita bukan dalam kendali kita lagi, nggak bisa kita arahkan. Nah, jadi ketika diri kita sendiri menyalahkan anggota tubuh kita, disitulah Rasulullah SAW merasa ini pemandangan yang lucu, tapi lucu yang bukan sekedar lucu yang sekedar tertawa, tapi lucu yang mengandung hikmah dan pelajaran. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim fi Zuhdi dalam kitab Zuhud, hadis nomor 17. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang kedua, warawat Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ada dalam Sunan At-Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya.
Masih pada ingat namanya kan, Abu Hurairah, nama aslinya yaitu siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Qala, beliau berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Nabi membaca ayat ini, yaitu firman Allah di surat Al-Zalzalah ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apa artinya? Pada hari itu tuhadditsu akhbaraha. Bumi menceritakan berita-beritanya. Akhbar itu jamak dari khobar, artinya berita. Jadi berita-berita ya, itu semua disampaikan oleh bumi. Jadi bumi ini akan menceritakan apa-apa yang pernah terjadi di dalamnya, apa-apa yang pernah diperbuat manusia di dalam bumi ini, dunia ini. Lalu kata Nabi, atadruna ma akhbaruha? Tahukah kalian? Tahu enggak? Apakah itu kabar-kabarnya, berita-berita bumi itu? Qalu, sahabat kembali menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi berkata, akhbaruha, berita-berita bumi, antashhada ala kulli abdin, bahwa bumi akan bersaksi atas setiap hamba dan umat. Jadi akan bersaksi atas manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, secara berjamaah, ummah. Bima amila ala dhahriha, atas apa-apa yang pernah dia lakukan, yang pernah mereka lakukan di atas punggungnya, di permukaan bumi ini. Taqulu, lalu bumi ngomong, berkata, amila kadza wa kadza. Si fulan, si anu, jamaah ini, kelompok itu, dia pernah melakukan ini dan itu. Semua terekam. Wa fi yaumi kadza wa kadza, terjadi pada hari ini dan pada hari itu. Jadi bumi ada filenya, ada rekamannya semuanya. Di mana kita berbuat, kapan kita berbuat, semuanya tercatat dan disampaikan oleh bumi. Qala, lalu Nabi berkata, fahadhihi akhbaruha. Inilah yang dinamakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Itulah kabar-kabar, berita-berita yang akan disampaikan oleh bumi. Warawal Hafiz Abu Nuaim. Yang ketiga, hadis riwayat Abu Nuaim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin, tidak ada satu hari, tidak ada satu hari, ya'ti ala ibni Adam, yang datang kepada anak cucu Nabi Adam, kepada kita manusia, illa kecuali yunadi fihi, hari itu menyeru. Jadi setiap hari itu menyeru, berkata, apa kata hari itu? Ia bena Adam, wahai anak Nabi Adam, wahai keturunan Nabi Adam, wahai manusia. Jadi lagi-lagi sering diingatkan kita bahwa kita manusia itu adalah keturunan Nabi Adam. Karena sampai sekarang di era modern seperti ini masih ada orang yang meyakini dia adalah keturunan kera. Maka selalu ya bena Adam, bahwa kita itu anak cucu Nabi Adam. Ana khalqun jadid, saya adalah makhluk yang baru.
Jadi hari berkata, hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu setiap hari dia ngomong kepada manusia. Cuma kita nggak dengar. Apa katanya? Ana khalqun jadid. Saya adalah makhluk yang baru. Ini sekarang hari Ahad ya. Hari Ahad sekarang ini bukan hari Ahad pekan lalu yang didaur ulang, bukan. Tapi ini hari Ahad baru. Hari Senin besok itu hari Senin bukan yang diulang pekan lalu. Ana khalqun jadid, saya makhluk yang baru. Wa ana fima ta'malu alaihi syahid. Dan saya bersaksi. Saya akan bersaksi atas apa yang kamu lakukan pada hari itu. Maka lanjut hari itu berkata, fa'mal khairan. Beramallah yang baik-baik. Jadi hari pun sudah mengingatkan, silakan beramal yang baik-baik, berkata yang baik-baik. Ashhadu laka bihi godan. Niscaya aku akan bersaksi meringankan untukmu di hari esok. Godan, artinya hari kiamat. Fa inni, karena sesungguhnya aku, lau maudaitu, kalau aku sudah berlalu, lantaroni abadan, kamu tidak akan pernah melihatku selama-lamanya lagi. Jadi kemarin hari Sabtu ya, ketika hari Sabtu berlalu, kita tidak akan pernah ketemu lagi dengan hari Sabtu itu. Hari Sabtu depan itu hari Sabtu yang baru, bukan yang kemarin. Wa yaqulul lailu mithla dzalik, dan malam pun berkata seperti itu. Jadi siang berkata seperti itu, dan malam pun juga berkata kepada manusia seperti itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, berarti hadis berapa? 4. Ya, 4 apa 5? Pokoknya jalan terus ya. Pokoknya kalau berhenti gitu ya. Alhamdulillah. Warawa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim, fi zakati, dalam kitab Az-Zakah, hadis nomor 96, 98 dan 121. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Nabi yaitu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, inna man ya'khudul mala bighairi haqq. Sesungguhnya orang yang mengambil harta secara tidak hak, secara ilegal, melalui mencuri, korupsi, nyolong. Banyak sekali turunan-turunannya ya mencuri. Setiap hari kita mendapatkan berita bagaimana para pejabat, oknum-oknum pejabat dan aparat beramai-ramai berkorupsi, mengeruk harta rakyat, harta negara. Ya, triliunan, ratusan miliar. Kita cuma bisa mengatakan, gitu kan. Pantas kita miskin kan? Pantas kita menyekolahkan anak saya susah. Ya, mencari nafkah susah. Ternyata ada orang-orang yang merusak distribusi rezeki manusia. Jadi mereka ini orang-orang yang merusak distribusi rezeki manusia. Ya, mestinya datang kepada kita lebih banyak, tapi kata dipotong oleh orang-orang yang serakah ini, maka kita diganggu jalur rezeki kita. Bukan menghalangi, rezeki nggak mungkin dihalangi. Pasti sampai pada kita, tapi tidak sesuai dengan yang semestinya. Ini karena ulah orang-orang yang rakus. Jadi kata Nabi, innaman ya'khudul mala bighairi haqq. Sesungguhnya orang yang mengambil harta secara tidak hak, secara batil. Kalladzi ya'kulu wa la yashba, seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Orang yang makan tidak pernah kenyang, tidak pernah selesai kan? Tidak pernah berhenti.
wa yakunu maluhu syahidan alaihi yaumil qiyamah, sementara hartanya akan menjadi saksi atasnya pada hari kiamat. Ya. Jadi gimana itu? Yang Pertamina berapa triliun tuh? 1000 triliun. Itu nanti akan bersaksi. Ya, itu pasti meringankan, kira-kira memberatkan? Memberatkan. Bagi kita yang diambil harta kita, rakyat, meringankan. Ya, jadi enaknya orang-orang miskin di akhirat lebih ringan hisapnya. Orang-orang yang semakin banyak harta kita, ya halalnya dihisap, haramnya diadab. Itu kalau prinsip partai. Halalnya dihisap, haramnya diadab. Kemudian wa fi riwayat Imam Malik, berarti hadis kelima ya, satu riwayat pada versi Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, inna hadzal mal, sesungguhnya kata Nabi, harta ini khudrun hulwun wa na'imun. Khudrun itu hijau. Jadi kita manusia ini kan senang lihat yang hijau-hijau ya. Betul Pak? Suka lihat pemandangan hijau ya. Tapi kalau duit sukanya merah. Ya. Kalau uang suka yang hijau apa yang merah? Bercanda Pak ya. Ini nggak ada di kitab ya. Jadi ini bukan di luar kitab nih ya. Jadi bukan dari kitab Tazkirah itu ya. Selingan saja. Jadi kata Nabi, harta itu apapun bentuknya selalu karakternya itu adalah menyejukkan. Orang senang. Makanya al-mal, mal itu kan dari kata mala yamilu. Hati kita selalu condong, suka sama dia. Ya, mall, katanya mall itu dari kata mal. Orang pengen dikit-dikit ke mall gitu. Pertama dia selalu menarik. Yang kedua hulun, manis. Makanya ada pepatah, di mana ada gula di situ ada semut. Orang kalau ada gulanya pasti banyak semutnya, banyak orang di sekelilingnya. Ya. Karena pengen gula. Jadi harta itu memang manis. Kemudian ni'am, nikmat. Karena kalau orang punya harta kan bisa melakukan apapun yang diinginkan kan, sebagai alat, bisa kemana-mana gitu kan, bisa beli ini, ya dan seterusnya. Huwa liman a'ta minhul yatim wa ibnas sabil. Dan itu bagi orang yang memberikan sebagian hartanya, pertama untuk anak yatim. Jadi Nabi di sini menyebutkan prioritas harta kita pertama diberikan kepada anak yatim. Ya, berarti ada menyantuni anak yatim. Dan kalau anak yatim itu adalah alladzi mata abuhu wa lam yablugh. Seorang anak yang meninggal bapaknya, ayahnya sebelum dia balik. Berarti bisa dipastikan bahwa kalau anak yatim itu ibunya pasti masih muda. Kalau seperti kita nih bapak ibu ini kan mantan yatim kan, yatim senior, yang mantan yatim. Jadi kita nggak boleh yatim lagi, nggak boleh menerima jatah yatim. Nah oleh karena itu kata guru-guru kita, petunjuknya kalau kita menyantuni anak yatim, pertama bagusnya lewat lembaga yang amanah. Yang kedua, kalau kita mau langsung kepada yatimnya, maka uangnya dari bapak yang nyerahkan nanti istri. Ya, dikhawatirkan kalau bapak yang maju menyantuni anaknya tertarik sama ibunya. Ya. Dan memang menyantuni anak yatim level paling tinggi adalah menikahi ibunya. Tetapi bagi yang bujangan, masalahnya bapak ada istrinya. Itu bahayanya itu. Jangan sampai karena urusan menyantuni anak yatim lalu terjadi huru-hara di rumah tangga. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua wal miskin, orang miskin. Orang yang
berpenghasilan kurang daripada kebutuhannya, termasuk fakir. Dan yang ketiga, wabnas sabil. Wabnas sabil ini orang yang di dalam perjalanan, musafir dan kehabisan biaya. Nah, kata ulama termasuk anak-anak yang berangkat sekolah. Ya, maka anak-anak yang sekolah, yang kuliah di pesantren dan di perguruan tinggi itu bisa mendapatkan dana zakat dari porsi Ibnu Sabil. Nah, wa innahu la yashhadu yaumal qiyamah. Harta yang kita berikan kepada mereka itu pasti akan bersaksi pada hari kiamat. Ala mammana aminhu haqqahu, kalau yang benarnya akan meringankan pemberinya, ya kan, akan meringankan pemilik hartanya, tetapi sebaliknya dia akan bersaksi berat, memberatkan man mana aminhu haqqahu, yang mencegah untuk memberikan hartanya kepada yang berhak menerimanya. Nah, makanya kalau kita mampu, ya berikanlah kepada orang yang berhak, anak yatim, ya, orang miskin, ibnu sabil, ya, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa beribadah dan beramal soleh, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh yang kita miliki dalam hidup ini, semua tempat yang pernah kita datangi, semua waktu yang pernah kita hidup di dalamnya, di akhirat kelak semuanya akan bersaksi meringankan kita di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu sekalian saya hormati kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita baik. Silakan Pak.